Kamu pasti familiar kan dengan brand-brand besar baik yang level nasional ataupun internasional. Setidaknya, kamu pasti pernah melihat iklan tentang produk yang mereka jual, entah di media cetak, televisi, ataupun media sosial. Namun, sayangnya tidak semua perusahaan besar dapat terus bertahan di masa kejayaannya. Karena banyak perusahaan besar yang mendadak dinyatakan pailit karena kalah persaingan atau bahkan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Apa itu pailit dan hal apa saja yang jadi pemicunya? Mari kita bahas di video berikut ini. Mengutip dari laman Wikipedia, kepailitan atau pailit mengacu pada proses hukum yang berkaitan dengan orang yang sudah tidak lagi mampu memenuhi kewajiban keuangan atau tidak mempunyai prospek untuk membayar kembali iuran di masa depan saat sudah jatuh tempo. Hasilnya sendiri bergantung pada keputusan pengadilan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Dalam penerimaan petisi, pihak pengadilan akan memutuskan untuk merampas aset pribadi orang yang bangkrut di antara kreditur atau bank yang berbeda. Mengajukan perusahaan pailit bisa menjadi pilihan terbaik jika kamu tidak bisa melunasi utang dalam kurun waktu 5 tahun dan jumlah utang yang ditanggung lebih besar 40% dari penghasilan. Hal ini juga bisa diajukan apabila kamu sudah berusaha membayar utang tapi tidak ada perkembangan, dan proses pembayaran utang malah menjadi hambatan untuk bisa memenuhi tujuan keuangan lainnya. Pailit bisa terjadi karena beberapa pemicu. Pemicu yang pertama bisa jadi karena kondisi pasar yang sulit. Kondisi yang buruk dalam segi perekonomian secara menyeluruh dan pasar tertentu bisa menjadi penyebab umum terjadinya perusahaan pailit. Selama terjadi periode bust, kepercayaan konsumen dan pengeluaran mereka akan menurun. Hal tersebut bisa menyebabkan pendapatan yang rendah bagi perusahaan. Perusahaan yang terlibat di dalam ceruk pasar tertentu pun akan sangat rentan terkena pergeseran preferensi pelanggan. Pemicu selanjutnya yakni arus kas yang buruk. Masalah utama yang paling umum dan banyak dirasakan oleh UMKM adalah buruknya arus kas. Arus kas ini mengacu pada waktu kamu dalam memperoleh uang dan membayar tagihan. Contohnya, kamu memperoleh pesanan seharga Rp100.000 dan modalnya adalah Rp70.000. Dalam hal ini, kamu bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000. Lalu, kesulitan menemukan pembiayaan juga bisa menjadi pemicu perusahaan mengalami pailit. Karena salah satu tantangan yang sering dihadapi pebisnis adalah mendapatkan modal usaha. Banyak pebisnis yang memilih untuk mengajukan pinjaman untuk membantu membiayai operasional bisnisnya. Jika selanjutnya bisnis mengalami kesulitan keuangan, pihak kreditur kemungkinan besar tidak ingin memberikan dana tambahan, dan hal tersebut akan menyebabkan kebangkrutan. Pemicu yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang buruk. Minimnya perencanaan dan pemikiran yang tepat dapat membuat pebisnis harus tergesa-gesa dalam membuat keputusan dan berakhir pailit. Contohnya, perusahaan lebih memilih menghabiskan waktu dan uangnya untuk mengembangkan produk yang diyakininya dengan tanpa melakukan survei pelanggan dan mempelajari biaya produksi untuk menilai potensi keuntungan dari produk tersebut. Tentunya, pailit merupakan sebuah kondisi yang sangat ingin dihindari. Maka dari itu, dengan mempelajari pemicunya, kamu setidaknya bisa membuat perencanaan bisnis yang lebih tepat agar bisa terhindar dari pailit. Seperti yang baru saja kita bahas bahwa salah satu penyebab utama dari perusahaan pailit adalah buruknya perusahaan dalam mengelola arus kas keuangannya. Untuk mengatasi hal tersebut, kamu bisa menggunakan software bisnis akuntansi dari Accurate Online. Software ini akan membantu kamu untuk mengelola bisnis dan mengembangkan bisnis secara menyeluruh. Gunakan software bisnis Accurate Online untuk mempermudah proses pembukuan dan meminimalisir kesalahan yang dibuat. Penasaran dengan Accurate Online? Klik link pada deskripsi di bawah ini dan coba gratis selama 30 hari.